kami melakukan ganjelan-ganjelan karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan, rumah untuk pengembelengan anak-anak agar punya suatu semangat berkemajuan, pelebaran sungai, mencegah banjir, itu kan tidak dilakukan. Sehingga ketika sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan dari luar. PD Perjuangan tidak pernah menghambat karena kami belajar dari sejarah. Berapa banyak pernyataan Anies yang mengatakan akan melanjutkan program Jokowi? Dikit, hampir nggak ada. Oke, tanya rakyat. Hasilnya adalah jeng-jeng. Anies Baswedan cuma 27% yang percaya akan melanjutkan program Jokowi. Oke. Dari data googling tidak ada, sangat minim, hasil surveinya begitu. Rakyat menganggap bahwa hanya 27% lah Anies Baswedan akan melanjutkan program Jokowi. Jangan lama-lama. Pertimbangannya tadi supaya bisa cepat bergerak. Oh iya dong, karena beda dengan kalau PDIP misalnya, dia satu partai saja sudah bisa jalan. Ya. Kan kalau Pak Prabowo dengan kakak R-nya itu, dia dua partai pun bisa jalan. Pak Prabowo dengan asal PKB. Ini Ya, asal PKB. Ya. Kalau saya cukup ya, kami tiga partai. Kan harus memenuhi syarat 20% itu. Dan kalau dengan demikian maka menyatukan ini perlu ada proses. Satu aja cabut selesai bubar koalisi. Karena itu sangat solid ini, tiga ini menjadi satu kekuatan, satu barisan. Goda Demokrat, PDIP goyang koalisi Anies. PDI Perjuangan, PDIP, membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan Partai Demokrat di Pilpres 2024. Ketua DPP PDIP Puan Maharani diagendakan bertemu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Mengawali rencana kerjasama politik ini, kedua sekretaris jenderal masing-masing partai telah bertemu kemarin. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Demokrat Teuku Rifki mematangkan pertemuan Puan dan AHY. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pertemuan kedua sekjen ini juga membahas peluang kerja sama PDIP dengan Demokrat di kontestasi politik 5 tahunan. Ia belum menjelaskan lebih jauh soal tanggal pertemuan antara anak Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan anak Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri tersebut. Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi mengendus gelagat PDIP mengajak Demokrat bekerja sama untuk menjegal Anies Baswedan mendapat tiket maju sebagai calon presiden, Capres, 2024. Sejauh ini Demokrat telah membangun koalisi dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung Anies di Pilpres 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini telah memenuhi presidensial threshold. Saya melihat kerjasama dua partai ini tentu untuk kepentingan pemilu, apalagi PD, Partai Demokrat, adalah bagian dari koalisi perubahan yang digagas oleh Nasdem. Jika PD bergabung dengan koalisi PDIP tentu koalisi perubahan untuk persatuan tidak bisa mencalonkan Anies, ujar Asrinaldi kepada cnindonesia.com, Minggu, 11/6, malam. Namun, Asrinaldi mengatakan dua partai ini baru tahap penjajakan. Menurutnya, tawaran ini tak mudah bagi Demokrat, sehingga harus ada pertimbangan yang mendalam untuk mengkaji untung rugi kerjasama dengan PDIP. Menurutnya, jika bergabung dengan PDIP, Demokrat dapat memperoleh keuntungan berupa perbaikan hubungan dengan partai penguasa. Di sisi lain, Demokrat bisa dinilai inkonsisten oleh publik yang bisa berimbas pada suara partai. Sementara bagi PDIP ini hanya keinginan untuk menggoda Partai Demokrat, apakah bersedia meninggalkan koalisi perubahan, ujarnya. Lebih lanjut, Asrinaldi mengatakan gerilya PDIP ini bisa mengubah peta koalisi jika berhasil menggait Demokrat. Ia pun berani memprediksi hanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang bertarung di Pilpres 2024. Ia menilai partai-partai pemilik kursi di DPR, selain PKS dan Nasdem, akan merapat ke salah satu poros koalisi Ganjar dan Prabowo. Saat ini Golkar dan PAN yang belum menyatakan dukungan kepada Ganjar maupun Prabowo. Golkar dan PAN bersama tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIBI. Namun, PPP telah menyatakan dukungan ke Ganjar akhir Mei lalu. Meskipun demikian, Golkar dan PAN tetap bisa mengusung capres walau hanya berdua. Berbeda dengan Nasdem dan PKS yang tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden jika Demokrat bergabung dengan PDIP.
Pilpres satu putaran dan keadaannya pada akhirnya akan sama dengan rezim hari ini. Jika salah satu capres yang menang, yang lain akan masuk dalam koalisi. Jadi Pilpres jadi alat untuk melegitimasi kekuasaan para oligarki dengan alasan persatuan bangsa, katanya.